Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sahabat semuanya, sahabat Schoolpedia. Jumpa lagi di sini dan di video kita kali ini ada hal yang baru, ada yang spesial menurut kami untuk sahabat semuanya ya. Berkaitan dengan tentang apa ya? Simak dulu video ini. Baik, langsung saja. Jadi ceritanya pada video kita kali ini ya, kami tidak memberikan sebuah tutorial, tapi lebih banyak kepada bagian poin-poin penting berkaitan dengan yang ada di belakang ini, teman-teman ya. Apa ini? Ya. Ini adalah e-rapor. Tentu teman-teman yang sudah mengakses atau sudah mendownload pasti tidak asing lagi ya. Nah, itu. Jadi kita akan lebih banyak ngobrol membahas poin-poin penting. Jadi pastikan teman-teman simak sampai selesai, simak baik-baik, cermati baik-baik. Misalkan ada hal yang mungkin kurang jelas ya, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dulu video ini biar Schoolpedia terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat semuanya ya. Dan subscribe juga jika berkenan ya. Oke. Jadi e-rapor ini teman-teman ya, namanya sudah e-rapor. Jadi sudah jelas bahwa e-rapor ini dalam bentuk aplikasi berbasis web ya. Jadi bukan aplikasi dalam bentuk Excel dan lain sebagainya. Karena di lapangan terjadi miskonsepsi ya, Excel dan lain sebagainya dianggap e-rapor. Jadi kami agak bingung ketika menjawab teman-teman ya, e-rapornya bisa diakses semua ya, padahal kalau aplikasi e-rapor harus diinstal di satu laptop atau satu komputer ya, yang terinstall Dapodik sebaiknya ya. Nah, nanti yang lain tinggal mengakses IP address-nya atau alamat IP-nya, dan nanti bisa mengakses masing-masing mapel atau kelasnya ya. Itu di awal yang perlu kami sampaikan ya. Dan teman-teman, untuk aplikasi e-rapor ini bisa di-download, didapatkan di web masing-masing official direktorat. Kalau teman-teman di SD, maka direktorat SD. Kalau di SMP, direktorat SMP. Kalau SMA ya direktorat SMA, dan SMK pun sama ya, direktorat SMK. Nah, untuk PAUD itu ada ya, teman-teman bisa download, browsing di Google e-rapor PAUD, nanti akan diarahkan ke e-rapor Sipendis ya. Nah itu, dan teman-teman jangan ragu, misalkan yang kami sampaikan, kami omongkan di sini mungkin ada yang kurang pas, teman-teman langsung benarkan di kolom komentar dengan senang hati ya. Itu. Dan ada beberapa hal yang penting ingin kami sampaikan yang menjadi poin-poin yang bermanfaat tentunya untuk sahabat sekalian ya. Jadi e-rapor ini kurikulum merdeka ya. Jadi pemerintah sudah memfasilitasi kita dalam bentuk e-rapor ini ya, untuk format pelaporan hasil belajar. Dan perlu dipahami bahwa e-rapor ini ya, e-rapor tidak menjadi kewajiban atau keharusan suatu sekolah harus menggunakan saat ini. Ya, itu perlu dipahami. Jadi jangan sampai di sekolah Anda, di sekolah Bapak Ibu sahabat semuanya belum siap ya, tidak ada laptop, tidak ada komputer ya. Mungkin tidak ada operator apalagi ya. Jadi tidak perlu repot-repot ya ikuti e-rapor ini. Ya, tapi kalau teman-teman siap berjuang, siap mengikuti perkembangan yang ada ya, itu lebih bagus lagi ya. Itu. Nah, jadi misalkan teman-teman di sekolahnya kesulitan ya, itu boleh menggunakan rapor manual. Ya, rapor manual seperti apa? Nah, kita akan ceritakan nanti juga di akhir video. Kami akan tunjukkan contoh formatnya. Kalau teman-teman mau minta filenya ya dengan senang hati nanti kita share. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita kasih linknya teman-teman, jangan khawatir ya. Oke. Nah ini untuk e-rapor. Kemudian teman-teman, untuk e-rapor ini ya dirilis baru-baru saja ya. Saya sebenarnya agak bagaimana ya, coba dirilis setengah semester dulu, kan kita ada persiapan, ada ini ya. Ini sudah mau bagi rapor dalam minggu ini ya, baru dirilis ke beberapa hari kemarin ya. Ya seperti dikejar setoran, tetapi ya mau tidak mau kalau sekolah yang mungkin sudah boleh dikatakan mau mengikuti perkembangan yang ada ya, pasti akan segera adaptif atau segera mengikuti perkembangan yang ada ya. Dan kemudian yang teman-teman yang belum mengimplementasikan kurikulum merdeka, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya. Banyak yang belum tahu apa ini. Jadi pemerintah sebenarnya telah merilis ya pembelajaran dan asesmen panduan ya. Sini ya, yang terbaru ini ya. Ini yang terbaru untuk kurikulum 2013. Bagaimana? Baru tahu ya? Sama, saya juga baru tahu. Jadi untuk pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 itu sudah ada pedomannya yang terbaru ini ya. Yang terbaru ini teman-teman ya.
Nah, misalkan teman-teman belum punya, ya tinggalkan di kolom komentar, nanti kita kasih linknya. Tenang saja teman-teman ya. Atau nanti kita kasih short link ya, yang seperti biasa di s.id Schoolpedia ya, s.id/Schoolpedia, nanti kita lampirkan di situ. Jadi teman-teman terus pantau di situ biar nggak ketinggalan update terbaru ya. Nah, itu ya pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kita langsung menuju pada poin penting, yaitu berkaitan dengan penilaian yang sekarang ini dibutuhkan. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang belum paham, yang belum tahu atau baru tahu saat ini mungkin berkaitan dengan format rapornya. Ya, format rapor yang terbaru untuk sesuai dengan aturan ini ya. Nah, formatnya rapornya ini ya di atas ini ya, hampir sama nama. Nah, yang baru di sini ya, saya menghilang dulu ya. Menghilang dulu. Celing. Nah, untuk dimensi sikap ini sudah mengarah pada 6 profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, dan kebinekaan global. Lalu deskripsinya mengarah kepada dimensi sikap tersebut ya, teman-teman. Nah, ini untuk K13 ya. Nah, bagaimana? Baru tahu ya? Nah, lalu untuk pengetahuan dan keterampilan, sekarang formatnya seperti ini, teman-teman ya. Mata pelajaran kelompok A dari agama, PKN, bahasa, matematika, IPA, IPS. Lalu kelompok B seni budaya dan penjas dan ekstra. Nah, yang menjadi unik di sini teman-teman adalah nilai akhirnya ya. Nilai akhirnya adalah hanya ada satu kolom teman-teman ini ya. Hanya ada satu kolom saja atau satu nilai ya, satu nilai saja. Nah, jadi kalau secara singkat ya saya ceritakan setelah saya membaca dari awal sampai akhir ya. Jadi saya membuat video ini perlu diketahui saya tidak asal membuat video, saya juga menganalisis, mencermati dulu dari awal sampai akhir modul atau panduan ini ya. Jadi untuk menyederhanakan biar teman-teman mungkin yang sibuk nggak sempat membaca semua, jadi kita langsung ceritakan ya di nilai akhirnya. Ini rata-rata dari pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi pengetahuan berapa, misalkan pengetahuan 80, keterampilannya 90 ya, maka dibagi 2 menjadi 85 ya. Dan capaian kompetensinya sudah seperti mengarah pada kurikulum merdeka, diambil kompetensi yang tercapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan, hampir sama dengan kurikulum merdeka. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan kalau misalkan ya saya sampaikan kurang tepat ya, boleh direvisi ya. Misalkan kalau kurang tepat ya. Nah, ini jadi lebih simpel ya teman-teman ya, tidak pengetahuan, keterampilan dan sebagainya ya, sudah mengarah ke merdeka belajar. Jadi pemerintah sudah memperhatikan bahwa harapannya rapor ini tidak semakin membebani tugas kita sebagai guru ya. Itu. Jadi sampai di sini bisa dipahami mudah-mudahan teman-teman yang kita share ini ya. Lalu teman-teman, nah ini menarik ya. Untuk kurikulum merdeka banyak sekali teman-teman yang belum memahami hal ini, termasuk saya. Jadi teman-teman ya jangan khawatir, ada temannya saya juga ya. Jadi kita nilainya ya, kalau kurikulum merdeka itu acuannya adalah capaian pembelajaran ya, capaian pembelajaran kemudian dijabarkan pada tujuan pembelajaran. Nah, setiap pembelajaran ya itu tentu teman-teman kemarin sempat mendengar penilaian formatif, penilaian sumatif ya. Nah, penilaian formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran ataupun saat memulai pembelajaran. Nah, kalau sumatif itu adalah penilaian akhir yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran dari TP yang telah dibuat atau dari tujuan pembelajaran ya. Dan nilai rapor ya teman-teman itu tidak boleh dimasukkan nilai formatif. Jadi harus nilai sumatif saja ya. Nah, nilai formatif itu hanya sebagai pertimbangan lah begitu. Yang diinputkan adalah nilai sumatif atau nilai yang dilakukan, penilaian yang dilakukan atau asesmen yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dari materi yang telah diajarkan. Nah, dari situ maka nanti teman-teman akan mendapatkan tujuan pembelajaran 1 ya, nilai tujuan TP ya, biar singkat ya, TP tujuan pembelajaran ya. Jadi nilai TP1, nilai TP2, nilai TP3 dan seterusnya ya, dan nanti hasil akhir rata-rata ya. Nah, itu jadi ada hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya ini nanti yang diinput, yang dimasukkan pada e-rapor atau di rapor untuk anak didik nanti ya. Ini. Lalu bagaimana Pak untuk tengah semester, asesmen tengah semester, asesmen sumatif tengah semester, asesmen sumatif akhir semester itu bagaimana? Kok ini nggak ada? Nah, kalau berdasarkan panduan ini ya, sekolah diberi kebijakan, misalkan
misalkan nilai dari yang ada di sini setiap TP ini ya sudah mewakili atau sudah cukup, maka tidak perlu menyelenggarakan yang namanya asesmen tengah semester atau dulu itu mid semester ya. Termasuk asesmen akhir semester atau penilaian akhir semester. Itu tidak perlu bila mana sekolah atau guru sudah menganggap sudah cukup itu saja nilainya. Kenapa saya omong begini? Ada di panduan asesmen ini ya. Kalau teman-teman tidak percaya, makanya ya, cek saja ya. Cek saja itu. Nah, ini sebagai pengingat teman-teman ya. Nah, nanti misalkan di sekolah teman-teman ada sumatif akhir semester ya. Maka ya boleh ya, bisa ya, bukan boleh ya. Kan tidak minta izin ke saya ya. Jadi ya boleh saja ya. Jadi sekolah boleh diberikan kebijakan untuk memberikan pembobotan. Misalkan di sekolahnya memang mengizinkan atau menyepakati ya kita laksanakan sumatif akhir semester ya. Nah, misalkan. Tapi bisa saja kalau sekolah tidak mau, kan Bapak Ibu sekalian sudah ada nilai per TP ya, sudah pakai itu saja. Buat apa kita boros-boros energi? Lebih baik kita berfokus pada siswa. Mungkin saja seperti itu ya. Nah, itu maka untuk nilai, misalkan sekolah itu kepala sekolah yang mungkin sifatnya masih harus ya, wah pokoknya sekolah harus penilaian akhir semester mungkin. Nah, maka nanti ada nilai akhir semester, nilai sumatif akhir semesternya. Nah, bisa diberi bobot sesuai dengan kesepakatan atau aturan dari satuan pendidikan atau aturan dari sekolah pada dokumen 1 tentunya yang termuat ya. Nah, itu. Jadi nanti tetap bermuara pada nilai akhir semesternya ya. Wah, ini sudah 11 menit aja nih ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan ya, sobat sekalian ya. Nah, ini. Jadi begitu ya. Dan ini nanti yang dimasukkan. Lalu untuk deskripsi ya, deskripsi tadi di awal sudah sempat kita ceritakan ya. Jadi untuk deskripsi itu diambil dari TP-TP yang ada ya. Misalkan tujuan pembelajaran 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Jadi tinggal dilihat misalkan TP1, TP2 itu tentang apa, ya diceritakan ya telah tercapai. Nah, ditambahkan yang perlu peningkatan ya, misalkan TP7 itu perlu peningkatan ya disertakan ya kata-katanya. Nah, teman-teman kalau bingung, di channel ini di playlist rapor sudah ada cara input nilai lengkap dari awal sampai akhir sampai cetak rapor lengkap, silahkan cek ya. Itu ya. Nah, kita lanjut berikut. Nah, ini format untuk rapot kurikulum merdeka ya, formatnya identitas, kemudian mata pelajaran dan nilai akhir dan capaian kompetensi ya. Untuk nilai-nilai ini jadi teman-teman yang dibutuhkan untuk mengerjakan rapor ya otomatis nilai akhirnya saja, lalu capaian kompetensinya tadi ya, kompetensi yang telah tercapai ya, TP-TP-nya yang sudah tercapai dan yang perlu peningkatan setiap mata pelajaran. Itu saja teman-teman, tidak repot ya. Itu lalu ada tambahan ekstrakurikuler ya dan ketidakhadiran ya dan tanda tangan. Nah, satu lagi teman-teman, untuk kurikulum merdeka sekarang sudah ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam bentuk rapornya. Nah, rapornya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan rapor ya, tinggal menginput ya tema, kemudian dimensi dan lain sebagainya di dalam, nanti sudah siap semua. Nah, nanti tinggal centang-centang saja jawabnya, kurang lebih seperti ini ya untuk menginput nilai. Ya, nanti otomatis ya nilainya kurang lebih seperti ini ya raportnya, gambarannya. Jadi dimensi untuk atau dimensi dari tema yang telah dipilih apa ya, mulai berkembang, sangat berkembang ya. BSA ini apa nih? Ya pokoknya begitu tingkatannya lah. Semakin ke kanan semakin bagus begitu ya. Dan seterusnya ya. Ini untuk jenjang Dikdasmen, kurang lebih begitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, sekarang banyak sekali yang miskonsepsi atau terjadi perdebatan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu raportnya per semester atau per tahun ya. Nah, kira-kira bagaimana? Menurut pendapat teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar. Nah, sekarang coba kita analisis. Kalau dari di sini ya, tidak ada semesternya, yang adalah tahun ajaran. Nah, kalau berdasarkan panduan pembelajaran asesmen dan dari panduan proyek ya, sekolah boleh memberikan rapot per semester ataupun per tahun ya, per semester ataupun per tahun. Nah, kalau menurut saya, kalau berdasarkan format yang ada di sini ya, itu per tahun ya, maka
kita kasih saja per tahun kan lebih simpel ya, tidak repot ya. Dan nanti 1 tahun kan minimal ada berapa tema. Kalau SD ya 2 tema ya. Kalau SMP 3 tema mungkin, dan seterusnya ya. Karena saya kurang begitu hafal berapa jumlah maksimal tema. Kalau teman-teman mau menambahkan di kolom komentar ya dengan senang hati ya. Jadi itu saja berkaitan dengan e-rapor yang lagi rame teman-teman ya. Dan jika video ini bermanfaat menurut teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan notifikasinya. Jadi ketika nanti saya ada info baru, tutorial terbaru, mungkin teman-teman tidak ketinggalan, tidak kelewatan ya. Sekian dulu, sukses untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikut.